warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan vlog ya bro ya. Ini malam hari bro, aktivitas para penjahit. Oke bro, pernahkah kita berpikir dari mana celana yang kita kenakan berasal? Di balik jahitan yang rapi, ada tangan-tangan yang bekerja tanpa henti, tanpa sorotan kamera, tanpa panggung yang megah. Mereka berjuang di ruangan sederhana demi mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Video ini bukan tentang kemewahan, tetapi tentang kehidupan, tentang orang-orang biasa yang bekerja sebagai seorang penjahit. Setiap pagi ketika sebagian orang yang masih terlelap dalam tidurnya, di ruangan sederhana ini sudah mulai dipenuhi dengan suara. Bukan suara kendaraan, bukan pula suara keramaian kota, melainkan suara mesin jahit, mesin obras, mesin MH, dan mesin LH, dan lain-lainnya ya bro ya. Disinilah kehidupan para penjahit dimulai. Tidak ada seragam resmi, tidak ada kartu absensi, hanya niat untuk bekerja dengan harapan agar cepat jadi ya bro ya. Dalam kehidupan para penjahit, setiap jahitan mereka harus dikontrol ya bro ya, agar rapi, agar sesuai dengan apa yang bosnya inginkan. Semua para penjahit ini sudah terlatih ya bro ya. Mereka sangat gigih dalam bekerja. Ini namanya Mas Jamal. Dia sudah memiliki 2 orang anak bro. Bekerja dari pagi, siang, kadang lembur nyampe jam 12 malam. Nice. Dia pekerja keras bro, dan yang lainnya juga seperti itu bro, sangat bekerja keras. Karena dari situlah pundi-pundi uang mereka kumpulkan jam demi jam berlalu, duduk membungkuk, tangan bergerak tanpa henti, mata fokus mengikuti jahitan. Mungkin pegel bolo rasanya, punggung itu pegel, pantat mungkin terasa panas, lelah, tapi ya mereka lalui itu mungkin karena sudah terbiasa ya bola ya, udah jadi rutinitas sehari-hari. Mereka sudah terbiasa bolo, karena di balik rasa lelah itu ada kebutuhan hidup yang tak bisa ditunda. Ada yang untuk makan hari ini, ada yang untuk mungkin bayar sekolah, tagihan listrik, cicilan motor, atau ya biaya-biaya lainnya ya bolo ya, yang harus mereka penuhi. Bukan berarti tidak beristirahat ya bolo ya, ada ya mungkin ya kerja di sini kan ini ya bolo, sistemnya borongan bolo. Ini Mas Hendro ya bolo ya, dia sedang menata celana yang telah diobras. Kerasnya pekerjaan mungkin sudah terbiasa ya bolo ya. Nih hasilnya bolo nih, rapi ya bolo ya jahitannya. Di sini sistemnya ini ya bolo ya, gembungan, berarti dari kain dijahit, pas poli sendiri,
dibikin badan depan sendiri, diobras sendiri, disetik sendiri, lipat kaki sendiri. Yang tidak itu pasang ban ya bolo ya. Ini kalau yang jahitan ini namanya model kolor ya bolo ya. Kalau di sampingnya ada kantongnya, berarti itu namanya kargo ya bolo ya. Ini alhamdulillah sedang menggarap kantong kargo ya bolo ya. Ini Mas Mansur ya, kadang jahit juga sambil nonton HP, nggak apa-apa bolo, nggak ada larangan, bebas. Yang penting kan tangan mereka yang kerja, mungkin ya buat hiburan. Di sini juga kan tersedia wifi ya, walaupun wifi-nya itu patungan ya bolo, enggak dari bosnya, cuman ya harapannya bisa lah di cover sama bosnya. Hehehe. Ini sedang jahit kantong samping bolo yang buat kargonya itu. Mas Mansur ini sudah mempunyai 1 orang anak ya bolo ya. Sekarang istrinya sedang hamil, menuju ke menantikan anak keduanya ya bolo. Ini namanya Mas Muslimin. Kalau Mas Muslimin ini saya nggak tahu ya bolo anaknya berapa, soalnya nggak pernah nanya soalnya. Rata-rata penjahit di sini nginep bolo sistemnya, berarti di sini kan gajiannya setiap hari Sabtu ya. Ya kadang mereka juga pulang ya, suka-suka mereka, mau pulang 2 hari sekali ataupun 4 hari sekali, tapi rata-rata pulangnya 1 minggu sekali bolo. Setiap gajian mereka baru pulang. Ini kondisinya bolo. Sekarang susah mencari para penjahit bolo. Apa karena sudah mau bulan suci Ramadan ya bolo ya, jahitan sudah mulai ramai, penjahit sudah banyak pilihan, tapi ya nggak tahu ya. Ini namanya Mas Lemin. Capek bolo, kerja itu capek, tapi ya sudah kewajiban kita sebagai seorang laki-laki ya, jangan ngeluh bolo. Ini namanya Mas Erja, dia khusus masang ban bolo. Oke bolo, ini hasilnya kalau sudah dipasang ban ya bolo, ban atas, hasilnya sangat rapi bolo. Stick 3, jahitannya sampingnya 2, ada koinnya di belakang ini bolo, model terbaru. Setiap PO ganti model, PO lagi ganti model. Kalau ya di sini banyak ilmunya bolo, nggak monoton, modelnya itu ganti-ganti terus. Alhamdulillah bolo, kerjaan lancar. Cerita sederhana tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang mimpi kecil yang mungkin belum tercapai, bukan untuk mengeluh, tapi untuk menguatkan satu sama lain. Karena mereka tahu hidup memang tak selalu mudah bolo. Siang berganti sore, matahari mulai condong ke barat, tapi pekerjaan belum tentu selesai. Ketika tubuh meminta berhenti, pikiran yang mengingatkan bahwa besok masih ada kebutuhan yang harus dipenuhi, mereka bertahan bolo. Bukan karena kuat, tapi karena ya harus. Di dunia yang serba cepat ini, para penjahit berjalan pelan
tidak melonjak jauh, tidak instan, tapi konsisten polo, mengumpulkan pundi-pundi uang sedikit demi sedikit, ya secukupnya polo. Ini proses mengobras badan depan ya polo ya. Ini namanya Mas Ulum polo. Ini hasil operasinya polo. Di sini kalau model color nggak pakai slating ya polo ya, hanya variasi berarti. Ini kantong depan, proses kantong depan ya polo ya. Nih kantongnya dibentuk polo, ini namanya istilahnya kantong pistol. Jahitannya insya Allah rapi polo, bahannya pun ya insya Allah jaminan kualitas. Kami menggunakan bahan yang ya sesuai lah dengan harga, insya Allah tidak kecewa polo. Ini ada koin polo, koin variasi di saku depan kanan. Nah, ini kita pindah ke lantai 2 ya polo ya. Ini namanya Mas Hakim, depannya lagi Mas Rosid. Nah, ini Mas Manto. Mas Manto ini sedang dalam tahap membuat kantong bobok ya polo ya, atau biasa kita sering dengar paspol namanya polo. Ini Mas Manto ini jarang pulang polo, ini yang pulang uangnya polo. Dia asli orang Tegal polo. Tegal apa Pemalang ya? Tegal kayaknya. Dia jarang pulang polo, tidak seminggu sekali, tidak, kadang 3 minggu sekali atau mungkin sebulan sekali. Udah kayak seperti orang sini polo, nggak pernah pulang. Mas Manto ini punya 2 anak polo. Dia sangat sregep ya istilahnya polo ya, rajin. Kadang minggu pun dia kerja polo, ya terus. Doakan polo agar pekerjaannya lancar, rezekinya cukup, dan doakan yang baik-baik ya polo ya. Mereka mungkin tak bermimpi polo menjadi orang kaya, tapi mereka bermimpi bisa hidup dengan layak tanpa hutang polo. Ya walaupun hutang itu tidak dilarang ya polo ya, tapi kan hutang itu pusing ya polo ya. Bertahan dan keberanian ketika satu hari berakhir mereka menghitung hasil kerja tidak sesuai harapan ya bro. Terkadang tidak sesuai harapan ya bro, kadang targetnya meleset, tapi ya mereka tetap bersyukur karena hari ini masih bisa makan, walaupun makannya kasbon di warung, tapi ya setiap mereka gajian tetap mereka bayar kok bro. Hari ini masih diberi kesempatan untuk ya bekerja. Inilah kehidupan para penjahit polo. Gimana polo di tempat kalian, apakah dunia penjahitan masih aman polo? Tak terasa ya polo ya, sudah mendekati bulan suci Ramadan ya di tahun 2026 ini ya polo. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kita di bulan suci Ramadan ini ya polo ya. Amin amin. Biasanya kalau bulan puasa itu lemburnya nyampe tengah malam polo, kadang nyampe jam 2. Itu sih kalau di pengalaman kami ya pas di perantauan polo. Alhamdulillah sih ini bosnya sudah buka cabang di kampung buat para penjahit sekitar biar ya enggak merantau lagi.
Tapi ya nggak tahu ya bolo ya, nanti soalnya ini kan baru ya bolo, konveksi ini baru, belum ada setahun. Awal-awal ini tahun ini baru insya Allah mau memasuki bulan Ramadan. Konveksi ini pertama kali ya bolo ya, soalnya ini cabang dari Jakarta ya bolo ya. Ini namanya Mas Pujo bolo, dia masih muda bolo, tapi udah nikah bolo, dia mau jadi seorang ayah bolo, istrinya lagi hamil ya bolo. Doain ya bolo, semoga lancar nanti persalinannya aman, dan Mas Pujo ini akan menjadi seorang ayah atau mungkin seorang bapak ya bro, agar lebih giat lagi bekerja. Ini sedang proses nempel kantong samping ya bro ya, atau ondot biasanya disebutnya ya bro ya. Ini Mas Gepeng bro, dia sedang proses membuat badan depan ya, ini ya kantong depan, ini dia sedang membuat kantong depan. Video ini saya dubbing ya bro, dari awal sampai ya nanti selesai lah saya dubbing, soalnya kan kalau nggak di dubbing langsung ngomong gitu lewat video susah bro, soalnya para penjahit biasanya ini bro nyetel musik kenceng banget suaranya. Kalau di YouTube kan nggak ini ya, nggak boleh, maksudnya takut dikena apa itu copyright apa ya, makanya saya dubbing bro. Ini juga lagi nempel kantong samping mas bro Sigit, atau biasa dipanggil Mas Tompel. Dia juga rajin bolo, kerjanya bolo cepet, cair terus bolo, jahitnya lincah ya bolo ya. Pengalamannya udah, jam terbangnya udah tinggi ini bolo, mungkin udah bertahun-tahun ya dia profesi sebagai penjahit. Rata-rata sedang masang kantong samping ya bolo ya. Ini ya sudah tahap, hitungannya tahap akhir ya bolo ya. Tinggal kalau sudah selesai pasang kantong samping, terus diobras lakangannya, terus dilipat, udah jadi bolo. Penjahit tidak masang ban ya bolo, sampai di ini doang lipat kaki. Ini Mas Hasto bolo namanya, dia sedang berproses bolo, sedang berusaha untuk bisa memiliki seorang momongan. Kodarwo belum dikasih bolo, doain ya bolo ya agar cepat dikasih momongan bolo. Jangan lupa like dan subscribe ya bolo ya. Oke, terima kasih bolo.